Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nilamsari, NPM 20220016. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya pergerakan di Indonesia. Awal munculnya abad ke-20 menjadi periode penting bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia mengalami sebuah fase yang disebut kebangkitan nasional. Pada tahun 1908 menjadi awal pergerakan nasional, karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia masuk ke dalam kategori visi nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan pergerakan nasional Indonesia disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor dari dalam negeri, internal, dan faktor luar negeri, eksternal. Tetapi faktor dari dalam negeri ini lebih menentukan dibandingkan dengan faktor yang timbul dari luar negeri. Fungsi dan peran faktor luar negeri hanya bersifat mempercepat proses timbulnya pergerakan nasional. Hal ini berarti bahwa sebenarnya tanpa adanya faktor dari luar pergerakan nasional juga akan muncul. Hanya waktunya agak terlambat. Di samping itu bisa juga dalam bentuk lainnya. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu masa pembentukan tahun 1908 sampai 1902. Pada masa ini berdiri organisasi 1. Budi Utomo, 2. Sarekat Islam, 3. Indische Party, selanjutnya masa radikal atau non-koperasi pada tahun 1920 sampai 1931. Pada masa ini berdiri organisasi yaitu 1. Perhimpunan Indonesia, 2. Partai Komunis Indonesia, 3. Partai Nasional Indonesia, 4. Partindo dan PNI Baru dan Gerindo. Selanjutnya, bagaimana sikap nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara bahasa, nasional adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu nation. Kata nation jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah bangsa. Jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Sikap nasionalisme di suatu negara memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Merujuk pada definisi, adapun beberapa tujuan nasionalisme adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. 4. Berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntunan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. 6. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri.
Menurut Dr. Sudio, ciri-ciri nasionalisme adalah sebagai berikut. 1. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. 3. Perjuangan yang dilakukan bersifat nasional. 4. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 5. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan ciri-ciri: 1. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. 3. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia. Memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ada pula bentuk-bentuk nasionalisme seperti 1. Nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan biasa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. 2. Nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki keberadaan politik dari budaya asal atau etnis sesuai atau sesuatu masyarakat. Ketiga, nasionalisme romantik atau organik dan identitas. Bentuk nasionalisme ini ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat nasionalisme. Keempat, nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme budaya ialah negara memiliki keberadaan politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Kelima, nasionalisme kenegaraan. Nasionalisme kenegaraan ialah masyarakat memiliki perasaan nasionalisme yang kuat dan diberi kekuatan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. Keenam, nasionalisme agama. 1. Mematuhi aturan yang berlaku. 2. Mematuhi hukum negara. 3. Melestarikan budaya bangsa. 4. Menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. 5. Bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.